Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmat serta hidayahnya sehingga kami bisa membahas kaji tindak partisipatif pada siang hari yang berbahagia ini eh, dalam rangka membahas tentang sebenarnya ini adalah tugas kami sebagai syarat syarat untuk eh, mendapatkan nilai. Di sini kami akan coba membahas mengenai kaji tindak partisipatif dalam mata kuliah perencanaan partisipatif. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulkaidin Busi di Magister Perencanaan Wilayah ini angkatan 2023. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi teman-teman sekalian, kita akan memulai kajian atau pembahasan kaji tindak partisipatif ini. Di sini ada daftar isi sejarah lahirnya metode kaji tindak partisipatif atau KTP, arti dan pengertian metode kaji tindak partisipatif, ada prinsip-prinsip penggunaan metode, kemudian tujuan dan manfaat penggunaan, langkah dan tahap penggunaan, kelebihan dan kelemahan daripada KTP ini atau kaji tindak partisipatif, penggunaan metode, hambatan dan tantangan, penggunaan metode kaji tindak partisipatif, kemudian studi kasus kaji tindak partisipatif yang telah dilakukan di Indonesia pada umumnya. Kita ke slide berikutnya, sejarah lahirnya metode kaji tindak partisipatif. Metode kaji tindak partisipatif dimulai pada akhir tahun 70-an yang disebut Rapid Rural Appraisal atau RRA. Oh, terlalu Inggris banget ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan kalau uh, komunikasi language Inggris kami tidak sempurna, itu karena kami bukan orang Inggris. Baiklah, kita lanjut. Kaji tindak partisipatif digunakan pertama kali oleh aliran psikolog Kurt Lewin dan karyanya mengembangkan apa yang disebutnya penelitian tindakan dan aliran-aliran reformasi sosial populer di Amerika Latin yang didasari oleh pemikiran Paulo Freire dan aktivis lainnya. Penelitian ini dibuat untuk mengatasi permasalahan anggota masyarakat yang kurang beruntung. Calhoun and Cargains 2001, kemudian ada Falls Borda 2001, Kit and Kral 2005, Sussman and Everett 1978, White 1991. Arti dan pengertian metode kaji tindak partisipatif. Metode kaji tindak partisipatif atau participatory action research adalah suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif, mengumpulkan data dan analisis. Penelitian berperan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai subjek penelitian, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan partisipasi publik. Metode berfokus pada peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang relevan dengan kondisi dan potensi masyarakat. Terdapat 3 pilar yang penting, yaitu partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Jadi metode kaji tindak partisipatif ini khususnya untuk pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Jadi ada partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Ini bagian-bagian, tiga pilar yang tidak bisa terpisahkan.
Arti metode kaji tindak partisipatif. Metode kaji tindak partisipatif merupakan metode penelitian yang melibatkan partisipatif aktif dari individu atau komunitas yang menjadi subjek penelitian untuk mencapai perubahan sosial. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli tentang metode ini. Yang pertama, metode menurut Kurt Lewin 1946 yang sering dianggap sebagai bapak dari PAR atau Participatory Action Resource, menggambarkannya sebagai proses di mana kelompok yang terlibat dalam tindakan sosial bekerja sama untuk memahami dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Metode ini melibatkan siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian berikutnya adalah menurut Orlando Falsborda pada tahun 1980-an. Memandang PAR atau Participatory Action Resource sebagai pendekatan yang menggabungkan penelitian dan tindakan untuk memperdayakan komunitas melalui kolaborasi antara peneliti dan peserta. Peneliti berfokus pada transformasi sosial dan ekonomi dengan melibatkan komunitas dalam seluruh proses penelitian. Kemudian berikutnya, menurut Peterson dan John Heron 1999 mendefinisikan sebagai bentuk inquiry yang dilakukan oleh dan untuk orang-orang yang terkena dampak dari masalah yang diteliti. Jadi beberapa ahli ini yang meneliti adalah masing-masing mempunyai argumentasi masing-masing. Dan yang berikutnya adalah menurut Miles Horton dan Paulo Freire 90 menggambarkan sebagai proses pendidikan dan pembebasan di mana individu dan komunitas belajar melalui tindakan dan refleksi kritis. Jadi kami simpulkan bahwa metode kaji tindak partisipatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan partisipasi aktif dari komunitas atau kelompok yang diteliti dengan tujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui proses kolaboratif. Jadi dalam sebuah komunitas masyarakat itu yang sangat kompleks memang dalam memecahkan suatu masalah ya harus prosesnya menurut para ahli-ahli di atas bahwa memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi harus melalui proses kolaboratif, yaitu pendekatan partisipasi aktif antara komunitas dan kelompok yang diteliti. Kemudian pengertian metode kajian partisipatif, pengertian yang menurut Kemis dan McTaggart 1988. Pengertiannya adalah pendekatan penelitian berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan partisipatif untuk memahami dan memperbaiki praktik sosial dan pendidikan melalui siklus perencanaan tindakan. Kemudian ada menurut Dixon dan Bradbury, ada juga menurut Greenwood dan Levin 1998. Yang kesimpulannya, metode kaji tindak partisipatif adalah pendekatan penelitian kolaboratif yang melibatkan peneliti dan partisipan secara aktif dan seluruh proses penelitian. Di sini ada bagan prinsip-prinsip penggunaan metode kaji tindak partisipatif. Ada fasilitas, kemudian interaktif dan kreatif, partisipasi murni, intervensi, pendekatan dari atas. Kemudian di sini ada prinsip penggunaan metode kaji tindak partisipatif menurut Freire, menurut Kemis dan McTaggart, ada menurut Dixon and Bradbury. Kesimpulan, prinsip-prinsip dan metode kaji tindak partisipatif mencakup kesadaran kritis, kolaborasi dan partisipasi, siklus, refleksi dan aksi. Tujuan dan manfaat
penggunaan metode kaji tindak partisipatif bermanfaat bagi pengguna, kemudian memperkuat keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, kemudian meningkatkan aktivitas kebijakan program pengelolaan sumber daya alam, dan memberi ruang kepada masyarakat. Tujuan penggunaan metode kaji tindak partisipatif menurut Kemis, kemudian Reason, ada Greenwood, yang disimpulkan adalah tujuan dari metode kaji tindak partisipatif mencakup antara lain meningkatkan praktik sosial dan pendidikan, menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan, mendorong pemberdayaan perubahan sosial. Manfaat penggunanya ini, kemudian di sini ada langkah dan tahap penggunaan kaji tindak, aksi atau action berdasarkan hasil penelitian research result, kemudian data analisisnya, mengumpulkan data, kemudian identifikasinya, ada bagian-bagiannya. Langkah dan tahapan penggunaan kaji tindak partisipatif menurut Kemis, ada menurut Seeger, ada menurut Lewin. Simpulannya adalah langkah-langkah dalam metode kaji tindak partisipatif mencakup proses berulang dan siklik yang memastikan partisipasi aktif dan perbaikan berkelanjutan yang mencakup beberapa langkah, yaitu melibatkan identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah. Kemudian kelebihan penggunaan metode kaji tindak partisipatif ada beberapa, yaitu 6 poin. Ada peningkatan kepemilikan dan akseptabilitas dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan, hasilnya lebih mungkin untuk diterima dan didukung oleh masyarakat. Kemudian ada membangun kemitraan yang kuat, kemudian meningkatkan keterlibatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan dengan melibatkan sebagai pihak, kemudian peningkatan kreativitas dan inovasi. Kelebihan penggunaan kaji tindak partisipatif menurut 3 ahli, yaitu Greenwood and Levin, Reason and Bradbury, Kemis, dan McTaggart. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dari penggunaan metode kaji tindak partisipatif meliputi penelitian yang relevan, teraplikasi, pemberdayaan komunitas dan individu, dan meningkatkan praktik dan sosialisasi profesional. Kelemahan, ada beberapa kelemahannya, kaji partisipatif. Kemudian hambatan dan tantangan menggunakan metode kaji partisipatif, yaitu ada keterbatasan sumber daya, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, dominasi kelompok atau individu, ketidaksetaraan akses, konflik dan ketegangan, dan manipulasi. Itulah dia hambatan dan tantangan penggunaan metode kajian ini. Hambatan penggunaan metode kajian partisipatif. Nah, ini ada sudah dijelaskan oleh menurut Greenwood and Levin, menurut Hart and Anderson, kemudian Kemis dan McTaggart. Salah satunya itu bahwa menjelaskan dapat menghadapi tantangan etika dan dinamika kekuasaan. Tantangan penggunaan kajian manajemen. Kemudian studi kasusnya, kajian partisipatif telah dilakukan di Indonesia. Ini ada beberapa bagian, yang 5 bagian: pengendalian hama terpadu, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pembangunan pertanian, perbaikan pola konsumsi masyarakat desa Batu, kemudian pengentasan kemiskinan dan rawan pangan. Oke, itu dia penjabaran kami tentang kaji tindak partisipatif. Tentunya ini berdasarkan referensi yang ada, yang kami baca dan resource. Adapun kalau ada kekurangannya, itu tidak terlepas dari kekurangan kami sebagai manusia biasa, yang akhirnya kesempurnaan itu hanyalah Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami paparkan ini bisa menjadi referensi kita bersama teman-teman, dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, alhamdulillah, syukurillah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.